Terus masalah musola nggih. Musola niku ngeten lho nggih. Jadi musola itu semuanya bisa dikatakan masjid. Pertama kan ngoten nggih, masjid secara umum. Karena apa masjid secara umum itu ada al-ardu kulluha masjidun, dan termasuk rukhsah apa itu keringanan dan hadiah kepada umat Muhammad bahwa seluruh bumi itu bisa dipakai sholat dan dinamakan masjid nih. Jadi terus nanti ada yang namanya masjid itu ini apa itu dikatakan musola nggih. Dikatakan musola itu nek zaman Nabi itu tanah lapang. Artinya tanah lapang sing dipakai untuk sholat. Nek ning nggone zaman Nabi nggo sholat jenazah bareng dikatakan musola ta Pak nggih. Musola artinya tempat sholat. Sampean misalnya nek omah bonggone iki khusus kanggo tempat sholat itu jenenge ya musola teng griya misale. Nah, untuk masalah masjid sing khusus yakni di sini masjid itu ada kekhususan yakni disebut Baitullah. Nggih, rumah Allah. Nggih. Jadi musola itu harus ada kategori khusus sehingga bisa di Baitullah. Masalahnya itu Baitullah loh Pak, bukan sekedar masjid. Sekedar masjid ya. Sekedar masjid bisa pakai jamaah, bisa pakai sholat, bisa pakai baca Al-Quran, ya. Tapi nek secara sampai katakanlah Baitullah itu tidak semua musola. Ngoten. Jadi Baitullah itu Baitullah, rumah Allah yang di situ nanti ada kekhususan. Yakni di situ ada sholat tahiyat masjid karena itu memang Baitullah, milik umum, milik Allah. Bukan tidak ada yang mengakui bahwa itu milikku seperti itu. Nek jenis umum Baitullah. Jadi Baitullah itu nanti di situ berlaku hukum sholat tahiyat masjid, berlaku hukum iktikaf, berlaku hukum wong junub gak oleh meneng neng masjid. Ya. Gitu. Wonten ten hukum wonten. Jadi wong junub mboten pareng meneng teng masjid niku masjid napa masjid Baitullah. Mulane ning gone Al-Qur'an dan ning hadis itu banyak Baitullah, termasuk ning hadis iku wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Iku keutamaan yang luar biasa dibanding masjid-masjid bumi yang luas. Jadi masjid khusus, nggih masjid khusus Baitullah di sini nanti bisa tahiyat masjid, bisa itikaf. Itu kategorinya harus menjadi Baitullah yakni milik umum, Pak. Nek milik pribadi itu belum Baitullah, masjid saja. Nah itu Baitullah itu milik umum. Nah, pakai dalil itu ayat Al-Qur'an niku apa iku? Wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Nah nek musolane jenengan sing dereng dadi milik umum kan isih milik jenengan. Nek iki kan Baitullah niki. Jadi wa annalil Jadi teng musolane jenengan itu bisa dipakai jamaah salat, nggih. Bisa dipakai ngaji dan bisa dipakai lain-lain, tapi di situ tidak ada syariat tahiyat masjid, tidak ada apa keistimewaan iktikaf seperti di masjid, tidak ada. Karena apa? Karena masih milik pribadi bukan milik umum. Kecuali nek sampean wakofno nek baik dengan perkataan maupun dengan tulisan gak masalah. Perkataan pun bisa. Nggih. Nggih. Lah iya iku mau buyut apa min buyutillah, rumah-rumah Allah. Ngene jenengan iki masuk masjid kategori umum. Mergo masih dimiliki pribadi. Nek rumah Allah itu milik umum, Pak, milik masyarakat, milik kaum muslimin. Jadi mushola nek wis diwakofno, wakofnya berhenti, Pak, berhenti sampean culno, iku dadi milik kaum muslimin. Nggih, di Al-Qur'an ada, di hadis ada. Nggih, di fikihnya seperti itu. Nggih. Jadi memang seperti itu Pak, milik umum Baitullah yang bisa dipakai itu milik umum. Bahkan kula tanglet-tanglet nggih ngoten, cuma jawabane kebanyakan dan ini nggih kula niku kula waos catatan-catatan kula yang lama-lama, cuma nanti kula tasih nek masalah jenengan iki nggih, tapi nek masalah jamaah insyaallah tuntas ngoten wau. Tapi nek masalah musolane jenengan niku kula tasih tanglet tapi dereng dijawab. Terus sementara kalau seperti itu belum termasuk kategori Baitullah. Nggih. Nek pahala sholat jamaah sama 27 derajat sama, masih jenenge melok hadis umum. Nggih, masalahnya kan boleh di mana saja, bahkan di lapangan pun 27 derajat nek jamaah. Nggih. Nggih. Iktikaf sama sholat tahiyat masjid tidak ada syariatnya di musola. Musola pribadi loh Pak nggih. Tapi nek musola umum sudah bisa karena dia sudah milik umat. Tapi nek kangge Jumat Kangge Jumatan mboten nek kate duka-duka Pak mboten. Kate Jumatan ini masjid jami, Pak. Heeh, nek musola sing meskipun kategori masjid
nggih, iku pun keistimewaane masih istimewa Masjid Jami, yakni masjid sing dienggo jamaah mergo zaman diceritakan dulu di Madinah pun Masjid Jami itu cuma satu masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, terus ada masjid-masjid kampung yang lain yang untuk yang milik kampung sekitar, yakni milik penduduk di situ ya, dan diimami sholat jamaah di situ itu milik umum, bukan milik pribadi. Ya ini bukan, ini musolana ini bukan milik, memang milik umat. Jadi ada banyak masjid di Madinah itu. Itu di surat Al-Jin ayat ke-18 entah betul itu. Ya. Ayat ke-18 insyaallah betul itu. Iku wa annal masajida lillah. Iku maksudnya milik Allah. Baitullah tuh. Masih Jami musola yang sudah diiktikafkan itu Baitullah. Tapi kalau belum diiktikafkan belum masuk Baitullah. Nggih. Iya diwakafkan, dia diberhentikan. Yani ini bukan milikku sehingga tidak bisa dijual. Ngeten logikane. Mosok Baitullah kok dijual sih? Kan ngoten. Misalkan nggih, kula niki maksudnya mboten masalah nggih, Pak Harjito kula ngerti golek kebenaran. Artinya Pak Harjito iku memang pengen ngerti tenan ngoten lho. Piye to hukume musolaku iku kan ngoten Pak nggih. Lah nggih. Ya, saiki ngeten lho Pak. Nek kula gak ada angsal keterangan-keterangan ngeten. Napa iku nek wis Baitullah, wis diwakafno, siapapun tidak boleh menjual karena itu milik Allah. Tetapi Ustaz, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapat itu tidak satu benar. Oh nggih, pancen. Ustaz sudah kita hargai. Nggih. Yang lain tidak masalah. Nggih, Pak. Lah makaon mungkin niku masuk. Kemarin saya WA dengan Nggih. memang pasti tidak bisa satu. Nggih. Lah maka nanti masuknya tenggene pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngeten nggih, qauli shawabun yahtamilul khata. Pendapatku itu benar tapi bisa juga salah. Wa qaulu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Pendapat liyane aku itu salah tapi bisa juga benar. Kan ngoten. Nggih. Lah nek jenengan pengen ngertos niku jenengan apa mungkin cari-cari tentang masalah wakaf dan lain sebagainya nggih. Masalah niku nggih, mungkin nek musala pribadi nggih, kados kene jenengan niku dihukumi sama dengan masjid, mungkin apa iku tiyang junub mboten angsal teng mriku. Praktek yang ada banyak usul Nggih. tetangga saya klub 3 rumah itu punya usul. Lah, maka Pak kula ngertos banyak sekali dan itu pun Juga kalau masuk klub tahiyatul masjid. nah, maka dari itu biasanya orang yang ditanya itu tidak langsung menjawab, tidak menjawab karena terlalu banyak yang seperti itu. Sama-sama bergaul, Nggih. sama-sama salah pun juga Berbeda. bisa berbeda. Lah maka mungkin kan enten dalile niku mau ya. Nah dalile. Maka dalile ngeten lho di antarane dalil akline iku rumah Allah masa dijual. Artinya ngene iku ngeten lho Pak. Kalau mulane ulama ngongkon nang gage nek pancen ingin dijadikan masjid ngongkon nang gage di nopakno iku diwakafno, artinya diwakafno baik itu RT, RW misalnya ini masjid milik RT ini misalnya. Nah itu sudah jadi. Meskipun secara surat belum misalnya, tapi biasanya terusan di situ nanti ngeten masalahnya kan ngeten misalnya nggih. Sampean gadah yoga misalnya. Iku wis jenengan anggap masjid. Terus sampean gak diwakafno, sampean meninggal itu kan bisa dijual. Tanah itu. Tanah dan musola bisa jual. Bahkan nek sing nuku perusahaan dihancurno niku Pak musolane jenengan digawe toko kan saged. Mulane ulama-ulama termasuk Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang apa iku ruko yang dijadikan musola, Pak. Jadi ruko di situ dijadikan musola. Jadi jadikan musola apakah itu sama dengan masjid? Tidak. Itu hanya tempat sholat saja. Dan tidak ada tahiyat masjid dan tidak ada pula apa itu iktikaf di situ. Yo iktikaf boleh tapi pahalanya tidak sama dengan di masjid. Ngoten lho maksudnya nggih. Boleh mawon. Mboten boleh mawon tapi masalahnya mboten samane kalih teng masjid sing Baitullah. Ngoten lho Pak nggih. Lah nek jenengan kurang pas monggo cari-cari tanglet-tanglet mungkin nggih. Tapi nek kula pun pas. Di surat nggih. Nggih. Nggih nek niku surat Al-Jin ayat 18 itu dipahami dari sisi bahasa bahwa lillah itu milik Allah. Nggih, lillah milik Allah.
Nggih, memang fikih seperti itu. Fikih seperti itu, yakni Baitullah. Mulane mau ulama ngarani mosok Baitullah didol, kan ngoten. Kan harusnya sudah berhenti dan tidak bisa dijual jenenge wakaf. Nggih, wakaf nggih. Nah, ngoten nggih. Wallahu taala alam nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.